Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Perkenalkanlah, saya Sri Herawati Ali dengan nama ilmiah Leptosius pteropus dari kelompok 6 Polypodiaceae. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang esai yang telah saya buat dengan tema lingkungan. Adapun judul yang telah saya ambil yaitu tanaman mangrove sebagai penahan abrasi laut. Teman-teman, sebelumnya, tahukah kalian tanaman apa yang sangat cocok untuk kita budidayakan dan kita lestarikan di daerah pesisir pantai? Apakah tanaman mangga atau tanaman pisang? Bukan ya teman-teman. Jadi tanaman yang paling tepat untuk kita budidayakan di daerah pesisir yaitu tanaman mangrove. Kenapa demikian? Karena tanaman mangrove adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat dan peran positif di daerah pesisir. Baik teman-teman, sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih tanaman mangrove itu? Ya, tanaman mangrove merupakan jenis tanaman dikotil yang tumbuh di daerah habitat air payau dan air laut. Air payau merupakan penggabungan dari air tawar dan air laut ya teman-teman. Jadi tanaman mangrove ini memiliki banyak jenis loh, dimulai dari Rhizopora, Avicennia, dan masih banyak lagi. Tapi manfaat dari tanaman ini nggak jauh lebih banyak loh teman-teman. Dapat dijadikan sebagai bahan kosmetik, bahan farmasi, dan yang paling penting perannya di daerah pesisir laut. Apa saja sih peran dan manfaat dari mangrove ini di daerah pesisir? Ya, yang pertama sebagai penahan abrasi laut. Tahu nggak sih teman-teman abrasi laut itu? Apakah seperti yang ini? Atau yang ini? Ya, betul sekali ya teman-teman, abrasi laut seperti gambar yang tadi. Jadi abrasi laut ini merupakan proses penyikisan di daerah pesisir ya teman-teman. Tentunya jika diabaikan akan sangat berdampak fatal. Dapat menyebabkan longsor, banjir, dan masih banyak lagi. Tentunya ini harus dicarikan solusi ya teman-teman. Sebagai solusinya yaitu menanam tanaman mangrove di daerah pesisir. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah membuat air yang ada di perairan menjadi lebih jernih dan bersih. Coba deh teman-teman, bandingkan antara air yang ada di daerah tanaman mangrove dan air yang tidak berada di daerah tanaman mangrove. Tentunya jauh berbeda loh teman-teman. Tanaman yang ada di daerah tanaman mangrove akan jauh lebih bersih dan jauh lebih jernih. Coba deh teman-teman perhatikan. Selanjutnya, manfaat tanaman mangrove untuk menghindari pencemaran lingkungan, seperti juga halnya untuk menghindari pencemaran air, serta sebagai sumber ekonomi masyarakat setempat, khususnya para nelayan. Nah, karena pada dasarnya hutan mangrove dapat dijadikan sebagai habitat perikanan, seperti ikan, kepiting maupun udang itu senang dan suka untuk tumbuh dan berkembang biak di daerah hutan mangrove. Tentunya ini akan sangat membantu para nelayan untuk mencari hewan-hewan laut sebagai sumber dari ekonomi mereka. Nah, karena topik atau judul pada esai kali ini yaitu tanaman mangrove sebagai penahan abrasi laut, jadi kali ini kita akan memfokuskan kepada topik tersebut. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu abrasi laut itu? Ya, jadi abrasi laut merupakan proses penyikisan tanah yang terjadi di daerah pesisir pantai dan mampu menyebabkan banyak bencana alam loh teman-teman, seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Tentunya ini akan sangat merugikan loh jika tidak diatasi secara cepat. Nah, menurut yang saya baca, jadi ternyata ada dua faktor yang menyebabkan abrasi laut, yaitu dari faktor ulah manusia dan faktor alam. Yang pertama, kita akan membahas faktor alam dulu. Nah, faktor alam seperti sering terjadinya pasang surut air laut, angin di lautan sangat kencang, ombak yang ada di laut terlalu tinggi sehingga sering terjadinya penyikisan tanah di daerah pesisir. Sedangkan dari faktor manusianya, misalnya ketidakseimbangan ekosistem laut, seperti eksploitasi secara besar-besaran,
Misal jika manusia sering mengambil karang-karang yang ada di lautan, ini mampu menyebabkan menipisnya stok karang-karang yang ada di laut, bahkan membuat karang terancam punah. Nah, ketika air laut semakin tinggi dan karang mulai menipis, tidak ada lagi nih yang akan menahan kencangnya ombak laut. Jadi ombak laut secara otomatis akan menuju ke daerah pesisir. Nah, ketika menuju ke daerah pesisir, tentunya ini akan mengakibatkan penyikisan di daerah pesisir ya teman-teman. Jadi sebagai solusinya maka ditanamlah tanaman mangrove. Jadi dapat ditegaskan tanaman mangrove sebagai penahan abrasi laut ini sangat jelas ya teman-teman. Jadi manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri mampu melindungi pantai dan dataran yang ada di pantai. Jadi di pesisir laut ya teman-teman, sehingga ketika ombak datang dengan kencang gitu, ombak nggak langsung menerjang daratan, tapi ada hutan mangrove yang mampu menahan dari ombak tersebut. Nah, bagaimana sih upaya untuk melestarikan dan membudidayakan tanaman mangrove ini? Jadi kita sebagai masyarakat harus menerapkan sikap peduli lingkungan, khususnya para masyarakat yang ada di daerah pesisir. Kalian harus tahu nih bahwa tanaman mangrove memang memiliki peran yang sangat penting di daerah pesisir. Nah, tetapi banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui informasi ini. Jadi kita harus melakukan apa? Nah, ini kembali lagi kepada pemerintah. Seharusnya dan sebaiknya pemerintah mampu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya tanaman mangrove. Nah, selain dari sosialisasi tersebut, ini juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di sekolah agar pelajar juga dapat ikut serta dalam pembudayaan dan melestarikan tanaman mangrove ini. Jadi mulai dari sekarang mari kita buka mindset kita, mari kita luruskan pikiran kita untuk tetap membudidayakan dan melestarikan tanaman mangrove. Mulailah dari sekarang, karena jika bukan sekarang kapan lagi, dan jika bukan kita siapa lagi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.